Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang bagi teman-teman yang merupakan peserta pelatihan POSI yang kedua mungkin ya. Saya akan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Rio Al-Fajri. Saya di sini sebagai tutor ekonomi ya. Meskipun sebenarnya saya menggantikan karena sebelumnya saya memang akan fokus pada penyiapan materi untuk IPS SMP ya, dan alhamdulillah sudah saya tunaikan amanahnya. Namun karena satu dan lain hal, saya harus membantu juga untuk yang ekonomi. Sebenarnya saya ngajar di sebelumnya pelatihan online dari POSI, dan mungkin ada juga teman-teman yang di sini merupakan mantan ya dari murid saya. Tapi semoga ini ada tambahan value lagi ya. Jadi saya mencoba untuk merefresh materinya dan semoga ada tambahan ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Dan kalau ada yang mengulang ya harapannya bisa mengasah, semakin menajamkan pengetahuan teman-teman ya. Sebelumnya bagi yang belum kenal, nama saya Rio Al-Fajri. Sekarang sedang melanjutkan S2 ya di bidang studi pembangunan internasional di Wageningen University and Research. Dan saya OSN tahun 2011 dan dapat medali perunggu. Tapi alhamdulillah di 2013 saya berkesempatan untuk membantu di OSN ya sebagai panitia juga, dan juga ikut menilai di bagian invention ya, atau invention games atau bagian kewirausahaan. Jadi alhamdulillah saya berpengalaman sebagai peserta dengan medalis juga, dan berpengalaman juga sebagai panitia ataupun penyelenggara ataupun juri. Jadi sedikit banyak nanti mungkin kita akan sharing-sharing juga tentang pengalaman saya ya. Nah, ini sedikit profil saya, dan sekarang kita langsung aja ya masuk ke materi pertama. Materi ini merupakan kolaborasi saya dengan murid saya dulu yang dulu juga alhamdulillah jadi medalis. Jadi ini slide-nya dari beliau ya. Dan sekarang beliau sedang kuliah di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kenapa saya pakai slide beliau? Kenapa nggak pakai slide saya saja? Karena tadi saya udah jelasin, saya udah punya pengalaman juga ngajar di sini. Mungkin akan ada yang mengulang, jadi lebih baik saya coba refresh pakai materi baru ya. Nah, materi pertama kali ini kita akan bahas tentang pengantar ilmu ekonomi atau Introduction of Economics. Teman-teman tahu beliau siapa? Beliau adalah Adam Smith ya. Udah ketahuan duluan ya. Adam Smith. Dan beliau adalah bapak dari ilmu ekonomi, Father of Economics. Dengan judul bukunya apa? An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nation ya. Jadi ditulis tahun 1776 oleh Adam Smith ya. Dan buku ini juga pernah 2 kali keluar di dalam soal OSP ya, atau yang sekarang menjadi KSNP, KSN Provinsi. Nah, beliau punya konsep yang namanya invisible hand ya, atau tangan tidak terlihat. Di mana menurut beliau perekonomian itu dapat berjalan tanpa perlunya campur tangan dari pemerintah. Jadi siapa yang mengatur jalannya perekonomian? Yang mengatur adalah tentunya invisible hand atau kekuatan tangan tidak terlihat itu. Nah, yang mengaturnya itu adalah mekanisme pasar atau market force ya, atau market mechanism. Jadi mekanisme pasar ya, bukan mekanisme produksi. Soalnya dulu ada yang mengecoh tuh dengan produk dengan soal bahasa Inggris soalnya. Terus pilihannya produk mechanism, padahal kan harusnya market mechanism ya, tapi sekarang jadi produk mechanism. Pun kalau nggak ada market mechanism, bisa juga kalian milih supply and demand. Kalau nggak ada supply and demand ya harga ya, karena harga itu yang mencerminkan pengaruhnya langsung terhadap supply and demand ya. Nanti kita ada materi khusus tentang supply and demand. Tapi supply and demand itu pengaruh paling kuatnya adalah harga.
dan juga bisa mempengaruhi harga keseimbangan pada akhirnya ya. Jadi kalau ditanya, menurut konsep invisible hand, yang mengatur perekonomian adalah harusnya mekanisme pasar, tapi kalau nggak ada supply and demand itu adalah mekanisme pasar, kalau nggak ada lagi baru pilih harga ya. Itu konsep dari Adam Smith. Tapi yang menjadi peletak dasar ilmu ekonomi itu ternyata bukan Adam Smith, tapi beliau ya. Orang ini bernama Francois Quesnay. Francois Quesnay ini adalah seorang Prancis, seorang pemikir Prancis yang merupakan seorang dokter kerajaan ya. Dokter kerajaan yang karena profesinya sebagai dokter, menulis buku sebagai tabel ekonomik. Lah, kok teman-teman bingung nggak kenapa seorang dokter kemudian bisa menjadi seorang pemikir ekonomi? Ya, karena ekonomi itu memang adalah ilmu yang didalami oleh semua orang dan juga banyak inspirasi-inspirasi yang kemudian lahir dari profesi beliau sebagai dokter. Yang salah satunya adalah inspirasi dari sistem peredaran darah manusia ya. Teman-teman tahu ini peredaran darah manusia yang kemudian beliau melihat juga, oh ternyata ada peredaran juga dalam ekonomi itu. Nah, peredaran dalam ilmu ekonomi itu kemudian dibuat dalam circular flow diagram ya, atau arus lingkar kegiatan ekonomi. Nah, baik 4 sektor ataupun 3 sektor. Yang nantinya di situ ada arus barang, arus faktor produksi, yang nanti ini lebih khusus kita akan pelajari ya. Nah, ekonomi lahir karena adanya sebuah permasalahan di masyarakat. Begitu pula seperti ilmu-ilmu lainnya yang lahir karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan ekonomi itu adalah kelangkaan ya, yang paling utama adalah scarcity. Di mana setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang sangat banyak, yang tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Itulah yang kemudian melahirkan konsep quantity, quality, waktu, dan juga tempat. Jadi kayak pemenuhan barang berdasarkan jumlahnya, berdasarkan kualitasnya itu juga terbatas. Kemudian juga waktunya kapan untuk memenuhi kebutuhannya juga sangat penting, dan juga waktu itu sendiri adalah alat pemuas kebutuhan ya yang sangat terbatas. Juga tempat menjadi penting ya, karena kadang di suatu tempat suatu itu menjadi sangat sulit untuk didapatkan. Misalnya kalau teman-teman ke gunung, tentu kebutuhan akan toilet itu menjadi sangat penting, tapi sangat jadi langka karena tidak banyak di sana ada toilet. Yang kemudian tentunya akan mempengaruhi harga secara langsung. Jadi pernah ada soal OSN ya, dampak langsung dari kelangkaan atau terbatasnya jumlah barang, yaitu adalah kenaikan harga. Jadi ketika jumlah barang itu semakin sedikit, dampak langsungnya memang adalah kenaikan terhadap harga komoditas tersebut. Itu adalah masalah yang selalu dicoba untuk diselesaikan oleh ekonomi ya. Oke, terkait ilmu ekonomi sendiri, sebenarnya ekonomi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu oikos dan nomos ya. Jadi kalau ditanya, siapakah yang merasakan kelangkaan atau siapakah yang butuh ekonomi? Jawabannya adalah rumah tangga. Karena ekonomi sendiri terdiri dari dua kata sebenarnya, yaitu oikos dan nomos ya. Oikos itu adalah rumah tangga, dan nomos itu adalah peraturan atau rules ya. Nah, jadi peraturan yang mengatur rumah tangga untuk bisa mencapai kebutuhan di tengah kelangkaan yang terjadi ya. Nah, namun rumah tangga ini tidak sebatas pada yang biasa kita kenal ya, seperti rumah tangga umum ya, kayak ada ayah, ibu, dan anak. Tapi
Bisa semuanya, bisa pemerintah, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, ya rumah tangga konsumen yang biasa kita lihat lah, seperti rumah tangga pada umumnya itu biasanya bergerak sebagai rumah tangga konsumen. Tapi kalau dia udah menjadi perusahaan, dia akan menjadi rumah tangga produsen ya. Yang semuanya itu akan mengalami sebuah masalah yang berkaitan sama kelangkaan, di mana mereka harus memilih ya. Jadi ada the problem of choice. Jadi mereka harus memilih dari keterbatasan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, semua ini diatur oleh mereka sendiri menggunakan prinsip dan motif ekonomi. Jadi entah misalnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kalian misalnya harus memilih apakah kalian mau bekerja atau nanti mau melanjutkan studi misalnya ke jenjang kuliah. Itu kalian harus pikirkan secara rasional, misalnya apa untungnya kalau kalian lanjut studi, apa untungnya kalau kalian lanjut bekerja gitu ya. Itu semuanya menjadi problem of choice yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentunya ekonomi mengajarkan kita kemudian untuk bisa berpikir rasional karena kita mempertimbangkan berbagai macam hal, kemudian berpikir objektif, dan berusaha untuk menjadi universal ya, atau diterima umum. Misalnya contoh, kalau teman-teman akhirnya memilih untuk bekerja, teman-teman harus punya rasionalitas, kayak misalnya, oh ternyata dengan bekerja saya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi saya dan kemudian nanti bisa melanjutkan kuliah saat sudah bekerja misalnya. Atau kalau teman-teman lanjut kuliah juga nanti harus ada rasionalitas yang misalnya, oh kalau saya lanjut kuliah, saya akan punya ilmu yang lebih banyak, kompetensi yang lebih tinggi. Nah itu kan akhirnya teman-teman jadi objektif ya dalam memilih dan juga bisa diterima secara umum ya, universal. Nah, kalau ekonomi, itu ada ekonomi yang sifatnya positif, yang sifatnya fakta, apa yang terjadi, misalnya kayak, kalau ditanya apa ekonomi positif tuh, kayak misalnya ketika permintaan naik, akan menyebabkan demand pull inflation. Nah, itu adalah fakta. What is, maka itu ekonomi positif. Tapi ada ekonomi yang sifatnya normatif, yang artinya what should be, apa yang seharusnya. Kayak misalnya, ketika terjadi inflasi, seharusnya pemerintah menurunkan jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Nah, itu adalah ekonomi normatif. Sementara yang tadi misalnya ekonomi positif adalah fakta yang terjadi ya. Nah, ekonomi sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Kalau di sini ada 2 ya. Yang pertama ekonomi mikro atau microeconomics. Kemudian ekonomi makro atau macroeconomics. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini ada hubungannya sama apa yang bisa kita terapkan dari ilmu ekonomi tersebut. Misal contoh, untuk memanage, untuk mengatur keuangan, maka ilmu ekonomi terapannya adalah manajemen finansial. Tapi ada juga untuk mencatat pengeluaran, untuk mencatat transaksi ekonomi, maka itu jatuhnya nanti ilmu akuntansi. Jadi kayak diterapkan ya kalau ilmu ekonomi terapan. Nah, tapi yang menjadi pokok bahasan ilmu ekonomi sebenarnya 2 ini, yaitu mikro dan ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi mikro itu berkaitan dengan analisis individual yang sifatnya individual, kayak kalau kita ngomongin konsumen dan produsen secara individu, nah itu masuknya kajian ekonomi mikro. Tapi kalau ekonomi makro, dia melihat masalah ekonomi secara lebih luas, aktornya lebih besar, sehingga disebut aktor ekonomi makro seperti membahas tentang negara. Nah, maka sebenarnya kalau misalnya kita bahas supply and demand contohnya, menurut teman-teman itu termasuk kajian ekonomi apa? Kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa itu termasuk kajian ekonomi mikro, itu benar. Karena biasanya memang kalau kita bahas supply, penawaran, dan demand atau permintaan, kita bahasnya biasanya dengan bahasa
permintaan dan penawaran individu. Kayak misalnya contohnya biasanya kalau harga naik, maka kalian nggak akan mengurangi konsumsi barang tersebut misalnya. Atau kalau harga turun, sebaliknya kalian akan menambah konsumsi barang tersebut. Nah, itu kan kajiannya ekonomi mikro sebenarnya. Tapi bisa juga kalau kita jadikan itu kajian ekonomi makro. Jadi kalau kalian jawabnya ekonomi makro, bisa juga tergantung cara pandang kalian. Misalnya, tadi yang membedakannya adalah aktornya. Kalau makro pasti dia aktor yang agregat atau aktor yang besar ya. Jadi permintaan pun permintaan agregat suatu negara misalnya, suatu populasi. Misal contoh, apabila agregat demand suatu negara, misalnya agregat demand Indonesia, secara umum meningkat. Apa yang bisa terjadi? Bisa menyebabkan inflasi karena kenaikan demand itu bisa, kalau di equilibrium ya, tentu teman-teman udah tahu bisa menyebabkan inflasi ya, atau kenaikan harga. Oke, nah tokohnya ada siapa aja? Kalau di mikro sebenarnya Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations itu dia lebih fokus pada kajian ekonomi mikro. Interaksi pasar misalnya di pasar barang, kekuatan supply and demand. Nah, itu kajiannya Adam Smith. Kemudian di pasar faktor produksi juga, terus consumers behavior, yang ada kajian tentang indifference curve, terus juga budget line, perilaku produsen juga kayak yang ada ISO1, ISO-cost, itu lebih banyak dibahas di bukunya Adam Smith ini ya. Sehingga dia menjadikan dia sebenarnya lebih fokus pada kajian mikroekonomi. Nah, tapi ada yang makroekonomi ya, yang tadi kajiannya lebih besar. Nah, Bapak Ekonomi Makro atau Bapak Ekonomi Modern biasanya itu dikenal, yang kita kenal adalah J.M. Keynes ya, atau John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang lahir untuk merespons The Great Depression ya, dan pada saat itu Eropa sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah atau The Great Depression, dan saat itu juga dibahas di bukunya, dan pembahasannya lebih ke arah memang negara ya, kayak bagaimana cara mengatasi inflasi itu bisa tumbuh seperti apa, terus GDP, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output, bahas juga tentang employment, pengangguran, interaksi perekonomian global. Ini adalah yang dikatakan oleh John Maynard Keynes. Dan John Maynard Keynes ini agak berbeda dengan Adam Smith. Kalau Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi itu diserahkan saja pada pasar atau invisible hand. Tapi kalau J.M. Keynes menyarankan agar ekonomi ini diberi campur tangan juga oleh pemerintah, maka dia terkenal dengan konsep negara kesejahteraan ya, di mana negara itu harusnya berperan dalam menjaga kesejahteraan ekonomi. Nah, itu tadi cabang-cabang ilmu ekonomi ya. Kemudian kita akan membahas tentang tindakan ekonomi, yaitu segala suatu tindakan yang memiliki motif atau dasar ekonomi ya. Dan biasanya dia rasional. Kenapa dia rasional? Atau tadi ya, dapat diterima oleh akal sehat, karena dia berpedoman pada prinsip ekonomi. Nah, teman-teman tahu prinsip ekonomi itu apa? Nah, prinsip ekonomi itu ada dua. Kalau dia tidak menghasilkan keuntungan maksimal dengan pengorbanan tertentu, ya udah dia menghasilkan keuntungan tertentu tapi dengan pengorbanan yang minimal. Jadi nggak ada istilahnya kita bisa mencapai keuntungan maksimal tapi dengan pengorbanan minimal, itu sangat jarang ataupun sangat tidak rasional biasanya. Kalaupun teman-teman mau untuk mencapai hasil yang maksimal, teman-teman harus mau mengorbankan hal tertentu ya.
Ataupun sebaliknya, kalau misalnya mau pengorbanannya minimal, teman-teman harus puas pada hasil yang tertentu saja. Nah, itu adalah prinsip ekonomi yang membuat kita menjadi rasional. Contoh teman-teman rasional nih, pingin hasil maksimal, misalnya medali di OSN atau KSN nanti. Ya teman-teman nggak bisa pengorbanannya minimal, kayak belajar biasa aja, tapi harus ada pengorbanan tertentu ya, seperti misalnya mengorbankan waktu bermain, kemudian lebih fokus belajar, ikut pelatihan di POSI, ini juga salah satunya ya. Itu adalah prinsip ekonomi. Sehingga tindakan teman-teman untuk belajar nih, kenapa ditanya sama orang tua misalnya kenapa akhir pekan masih belajar? Ya karena teman-teman punya prinsip, yaitu tadi ingin mencapai hasil maksimal di OSN, saya harus mengorbankan pengorbanan tertentu. Nah, ini didorong oleh motif ekonomi ya. Tindakan ekonomi yang rasional itu didorong oleh motif ekonomi. Bisa jadi mencari laba atau keuntungan ya. Misalnya teman-teman mau usaha, nah, tentu teman-teman harus mengeluarkan modal dan juga waktu. Terus atau memperoleh kekuasaan atau memperoleh penghargaan. Tapi lebih kebanyakan memperoleh motif ekonomi itu yang hubungannya sama ekonomi ya. Kalau sosial ini hanya tambahan saja. Jadi kalau misalnya ingin membantu orang, kayak misalnya saat COVID-19 ini, itu bukan motif ekonomi. Gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasannya terkait pengantar ilmu ekonomi ya. Jadi kemarin tadi kita udah bahas tentang tindakan ekonomi berdasarkan prinsip dan juga motif yang mendasarinya biasanya adalah faktor ekonomis. Nah, kita perlu mengetahui hukum ekonomi. Jadi ekonomi ini adalah unik ya karena dia punya hukum. Di mana suatu ilmu yang dia punya hukum biasanya tingkat kebenarannya tuh lebih tinggi. Kayak misalnya kalau kita berbicara sosiologi, itu kebanyakan bentuknya masih teori. Kenapa masih teori? Karena kebenarannya biasanya tidak mutlak. Tapi kalau misalnya kita bicara fisika misalnya, kebanyakan adalah hukum. Kenapa bentuknya hukum? Karena apa yang tertera dalam hukum fisika tersebut biasanya berlaku universal dan kebenarannya bersifat hampir pasti ya. Kayak misalnya contoh hukum gravitasi, asalkan dia masih di bumi, dimanapun, hukum itu biasanya akan tetap seperti itu. Berbeda dengan teori masyarakat, yang misalnya teori masyarakat, belum tentu masyarakat A bisa mendapatkan, bisa diterapkan teori yang sama dengan masyarakat B. Jadi hukum ekonomi adalah suatu ilmu yang sifatnya unik ya, derajat kebenarannya itu hampir tinggi. Dan hukum ekonomi biasanya berbentuk dua, kalau tidak hubungan sebab akibat, misalnya A menyebabkan B, kenaikan demand menyebabkan inflasi misalnya, terus juga kenaikan harga menyebabkan permintaan turun, hukum permintaan ya, dan lain sebagainya. Bisa juga hubungan saling mempengaruhi, ya seperti tadi kenaikan harga akan mempengaruhi jumlah atau kuantitas barang yang diminta ataupun ditawarkan. Nah, itu biasanya bentuk hukum ekonomi seperti itu ya, hubungan sebab akibat dan hubungan saling mempengaruhi. Politik ekonomi ini juga menjadi pembahasan penting ya, karena tindakan ekonomi itu tidak hanya dilakukan oleh individu, karena kalau dari tadi yang kita bahas, kebanyakan itu tindakan ekonomi oleh individu ya. Kayak kalian misalnya membeli suatu barang, karena adanya hubungan sebab akibat, karena harganya murah, didiskon kalian jadi beli misalnya. Nah itu tindakan ekonomi yang biasanya levelnya mikro. Tapi di dalam negara, biasanya negara juga akan melakukan tindakan ekonomi.
yang sifatnya nanti akan berhubungan dengan politik juga ya, di mana berhubungan dengan kekuasaan negara. Nanti akan ada tentang peraturan sosial dan ketenagakerjaan, misalnya bagaimana mengatasi pengangguran dan juga mengatasi kesenjangan sosial, misalnya saat COVID-19 ini pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan sosial tapi dengan tetap tidak mengorbankan APBN yang terlalu besar misalnya. Itu semua harus dipikirkan. Upah dan harga, bagaimana penyesuaian upah, dalam hal ini gaji dengan harga ya, ketika harganya terlalu tinggi, upah juga harus dinaikkan, karena kalau tidak, nanti daya beli masyarakat akan menurun. Begitu juga dengan sistem moneter ya, di mana jumlah uang dan uang yang beredar itu juga mempengaruhi, juga fiskal yang tadi tentang pajak dan juga APBN, produksi barang dan jasa itu juga diperhatikan, dan juga ketergantungan satu dengan yang lain dan satu negara dengan negara yang lain dalam bentuk perdagangan luar negeri. Nah, itu merupakan tindakan ekonomi yang biasa dilakukan oleh negara-negara ya. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini ada banyak ya. Ada yang menurut intensitas kebutuhannya, di mana terdiri dari 3, tentu teman-teman udah tahu. Kebutuhan primer, di mana harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti pangan, sandang, dan papan. Kemudian setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, oh ya, kebutuhan primer sekarang juga sudah masuk seperti kesehatan, pendidikan, ya, itu juga sudah masuk, keamanan juga. Nah, barulah kebutuhan sekunder dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, bisa macam-macam, berbeda-beda setiap orang. Kayak misalnya ada orang yang mengatakan bahwa motor itu kebutuhan sekunder, bisa jadi karena misalnya setiap hari kerja harus pakai motor kayak gitu ya. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan terakhir yang ibaratnya melengkapi kebutuhan primer dan sekunder ya. Misalnya teman-teman tinggal di daerah yang dingin, maka AC itu adalah bahkan bisa jadi bukan kebutuhan ya, atau menjadi kebutuhan tersier karena misalnya panasnya cuma waktu siang aja. Dan teman-teman siang nggak selalu di rumah misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kebutuhan tersiernya teman-teman langganan Spotify atau langganan Netflix, itu juga kan bukan kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Itu hanya melengkapi saja. Nah, kebutuhan menurut sosial budaya, ada kebutuhan sosial dan ada kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan akan perhatian misalnya, atau kebutuhan sosial, misalnya teman-teman butuh untuk sosialisasi, itu juga bertemu orang, ya itu salah satu kebutuhan ya. Terus ada juga kebutuhan menurut waktu, yaitu ada yang harus dipenuhi sekarang, misalnya waktu hujan, teman-teman harus bawa payung misalnya. Atau kebutuhan yang dipenuhi di masa depan, misalnya dengan investasi ya, kebutuhan di hari tua. Atau kebutuhan yang tidak tentu, kayak misalnya teman-teman membutuhkan SIM, ya karena teman-teman tidak tahu kapan harus menyetir ya, atau membawa motornya. Itu kebutuhan menurut waktu, ada juga kebutuhan menurut bentuk dan sifat kebutuhan ya. Ini yang hampir mirip dengan kebutuhan sosial budaya tadi, tapi ini lebih memperhatikan bentuknya. Yaitu kebutuhan jasmani atau yang terlihat secara fisik, seperti misalnya kebutuhan makanan, terus kebutuhan pakaian, ada juga kebutuhan rohani yang pemenuhannya atau bentuk kebutuhannya itu tidak terlihat, kayak misalnya ilmu ya. Terus tadi misalnya kesehatan, terus misalnya beribadah, itu juga kebutuhan yang sifatnya tidak terlihat atau tidak bisa dirasakan, atau bentuknya tidak bisa dirasakan secara langsung ya.
Ada yang berikutnya, kebutuhan menurut tingkat intensitas pemenuhan ya. Kalau tadi menurut ini lebih kepada kalau tadi menurut intensitas kebutuhan, kalau ini pemenuhannya oleh siapa ya, lebih seperti itu sih. Itu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif ya. Ini gampang aja, kebutuhan kolektif, kebutuhan bersama, contohnya jalan raya, tempat ibadah ya. Dan biasanya pemenuhannya juga dilakukan secara kolektif juga ya, bersama-sama. Kayak misalnya untuk membangun masjid atau tempat ibadah, dilakukan penggalangan dana misalnya. Dan biasanya kebutuhan kolektif ini apa ya, untuk menciptakan kesejahteraan bersama sih biasanya. Nah, kalau kebutuhan individu ya sifatnya beda-beda dan pemenuhannya ya dilakukan secara individu sendiri. Nah, setiap orang tuh beda-beda ya dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhannya sendiri juga beda-beda. Nah, tergantung dari beberapa hal ini, misalnya pendidikan. Seorang yang pendidikannya tinggi mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih banyak, misalnya dia membutuhkan buku, membutuhkan juga laptop misalnya untuk belajar atau mengajar ya misalnya. Atau misalnya background pendidikan juga mempengaruhi, kayak seorang mahasiswa kedokteran misalnya akan membutuhkan alat-alat kedokteran, tapi mahasiswa teknik tentu kebutuhannya berbeda. Kemudian tradisi atau adat istiadat, nah ini juga mempengaruhi, kayak misalnya ketika kita mau melaksanakan syukuran misalnya, itu akan sangat berbeda antara satu adat atau satu istiadat di suatu daerah ya. Kemudian faktor agama itu juga jelas mempengaruhi. Faktor agama itu juga mempengaruhi ya. Tentu teman-teman yang beragama Islam akan berbeda kebutuhannya dengan teman-teman yang beragama Kristen ya. Dan kebutuhan agama Buddha dan juga orang-orang yang beragama Hindu tentu berbeda. Terus kondisi alam ini juga seorang yang tinggal di pegunungan tentu akan membutuhkan baju tebal biasanya agar tidak dingin. Tapi akan beda sama orang yang tinggal di daerah yang panas ya, di gurun misalnya. Nah, ini akan membedakan satu kebutuhan dengan kebutuhan orang lain ya. Terus perkembangan zaman juga akan mempengaruhi. Dulu misalnya orang tidak butuh internet, tapi sekarang karena teknologi internet itu sudah sangat maju dan juga kebutuhan akan internet menjadi sangat tinggi, sehingga mempengaruhi kebutuhan orang tersebut. Nah, itu terlihat faktor perkembangan zamannya mempengaruhi kebutuhan seseorang. Nah, kemudian ada juga jenis barang berdasarkan cara memperolehnya ya. Ada yang kita kenal sebagai barang bebas atau free goods, di mana kita memperolehnya tanpa perlu pengorbanan. Contohnya kita memperoleh sinar matahari di luar ya, tanpa perlu ngeluarin duit. Nah, itu sebutannya barang bebas. Tapi barang bebas ini bisa berubah jadi barang ekonomi suatu saat. Misalnya contohnya udara. Udara itu biasanya atau oksigen ya, itu menjadi barang bebas ya. Kita mudah untuk mendapatkannya, tidak harus mengeluarkan uang, tapi ketika kita sakit, terpaksa kita harus mengeluarkan uang untuk membayar oksigen misalnya, itu akan berubah menjadi barang ekonomi. Dimana barang ekonomi itu adalah barang atau jasa yang kita peroleh dengan ada pengorbanan di dalamnya ya. Kemudian ada barang ilit. Barang ilit itu barang di mana ketika jumlahnya sedikit itu bisa memenuhi kebutuhan, tapi ketika jumlahnya banyak justru membahayakan bagi kehidupan. Contohnya adalah air. Air ketika banjir misalnya, tentu itu tidak baik bagi kehidupan ya. Begitu juga api. Itu contoh barang ilit.
Kemudian jenis barang berdasarkan fungsinya ya. Ada barang itu sebagai barang pelengkap atau komplementer. Tentu teman-teman tahu kayak ada komplementer itu juga dibagi lagi, ada komplementer sebagian, ada komplementer sempurna, kayak misalnya komplementer sebagian. Teh dan gula. Teh dan gula itu tidak seharus selalu ada ya, maksudnya tidak selalu, kalau teh tidak ada gula tidak bisa diminum, itu tidak juga, atau gula tanpa teh masih bisa digunakan untuk yang lain. Itu komplementer sebagian. Tapi ada yang komplementer sempurna, di mana kalau satu barang tersebut tidak ada, maka tidak bisa dipenuhi, yang satunya menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah kaos kaki kanan dan kaos kaki kiri. Kalau ada kaos kaki kanan saja, tentu saja tidak tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau kaos kaki kirinya hilang. Itu bisa disiasati dengan pakai kaos kaki kiri yang lain ya. Itu salah satu siasatnya. Tapi kemudian ada juga barang substitusi, di mana barang tersebut menggantikan barang yang lain ya. Ini juga sama, ada substitusi sebagian, ada substitusi sempurna. Contoh substitusi sebagian tuh kayak misalnya, kalau kita ngomongin indifference curve misalnya, kalau kita nggak beli baju, kita belinya celana, itu kan substitusi sebagian. Maksudnya kenaikan kepuasannya itu akan beda antara konsumsi baju dan konsumsi celana. Tapi ada substitusi sempurna, di mana pergantiannya akan menghasilkan kepuasan yang sama ya. Kayak misalnya menurut teman-teman minum air putih sama minum air mineral itu sama aja kepuasannya, maka itu adalah substitusi sempurna. Kemudian ada barang berdasarkan jaminan ya. Maksudnya kemampuan dia untuk menjamin. Itu ada barang bergerak, misalnya mobil ya, seperti itu. Kemudian barang tidak bergerak, itu seperti rumah. Itu biasanya menjadi lebih mudah untuk penjaminan, yaitu barang tidak bergerak, karena tidak bisa dibawa kabur kayak gitu ya. Terus juga ada jenis barang berdasarkan proses pembuatannya ya. Ada barang yang masih mentah atau bahan baku, tapi ada barang yang udah mau jadi atau barang setengah jadi. Contohnya kalau barang mentah itu kapas, barang setengah jadinya itu benang. Jadi dia sudah diproses tapi belum jadi. Nah, ketika dia sudah jadi kain itu masih setengah jadi, tapi ketika sudah jadi baju itu sudah menjadi barang jadi. Nah, terus kita bahas juga masih tentang barang ya. Jadi ada beberapa jenis macam utility atau kegunaan dari suatu barang. Ada kegunaan dasar, kegunaan bentuk, kegunaan tempat, terus kegunaan waktu, kegunaan kepemilikan, kegunaan pelayanan atau service utility ya. Kita bahas dulu dari yang form utility atau kegunaan bentuk ya. Form utility ini contohnya adalah suatu barang yang dia awalnya tidak berbentuk, kemudian diubah bentuknya, itu akan menjadi lebih menghasilkan manfaat atau kegunaan atau utility. Contohnya adalah kayu. Ketika kayu itu sudah diubah menjadi pintu, menjadi kursi, dia kemudian menjadi punya manfaat yang lebih banyak. Terus ada juga kegunaan tempat atau place utility, di mana ketika barang tersebut sudah dipindahkan tempatnya, maka dia akan memiliki kegunaan yang lebih banyak atau utility yang lebih banyak. Contohnya pasir ya, pasir di sungai. Ketika dipindahkan tempatnya untuk menjadi bahan bangunan, tentu itu sudah menghasilkan perubahan utility ya. Lebih bermanfaat ketika dia dipindahkan dari sungai. Ada juga kegunaan waktu atau time utility, di mana suatu benda akan lebih bermanfaat ketika dia dimanfaatkan berdasarkan waktunya ya. Kayak misalnya contoh obat atau payung deh, payung ketika hujan ya, atau jas hujan ya.
Ketika hujan tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan ketika tidak hujan. Terus ada juga kegunaan apa namanya, ownership atau kepemilikan. Itu adalah suatu barang akan menjadi lebih bermanfaat ketika dia dipakai oleh atau dimiliki oleh seseorang yang tepat ya. Contohnya misalnya kalau kita bicara pulpen, mungkin akan lebih bermanfaat ketika dimiliki oleh teman-teman sebagai pelajar. Tapi kalau dimilikinya oleh preman, mungkin si pulpen ini akan kurang bermanfaat ya. Nah, kemudian itu tadi ownership utility ya, atau possession utility. Kemudian ada service utility atau yang terakhir kegunaan pelayanan ya, yaitu adalah eh, suatu barang akan lebih bermanfaat karena dia diberikan service tertentu. Contoh misalnya dia diberikan misalnya handphone dengan adanya service berupa operator SIM card itu akan memudahkan dia untuk melakukan kerjanya misalnya untuk menelpon atau untuk internetan sehingga ada manfaat lebih ketika dia diberikan service. Nah, yang tadi yang saya skip ya ada elemen utility atau kegunaan dasar yaitu eh, barang tersebut menjadi bermanfaat karena ada elemen atau dasar-dasar yang terkandung, elemen-elemen dasar yang terkandung di dalamnya. Contohnya tebu. Tebu itu yang diambil bukan batangnya sebenarnya, tapi elemennya, yaitu elemen gula-gula yang manis di dalamnya yang dibuat kemudian menjadi gula ya. Kedelai juga sama, yang kemudian diambil saripati kedelainya untuk membuat tahu atau tempe. Itu ya, itu jenis-jenis utility. Ini masih materi ekonomi dasar ya. Nah, tadi kan saya bilang suatu ilmu itu diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang ada, termasuk ekonomi yang lahir karena untuk mengatasi permasalahan kelangkaan atau scarcity ya. Dan apa sih yang bisa menyebabkan kelangkaan? Ada banyak. Yang pertama tentunya karena terbatasnya sumber daya. Ini hal utama yang paling jelas bisa menciptakan kelangkaan ya. Terus yang kedua, ya eksploitasi sumber daya juga. Biasanya sumber daya akan habis kalau misalnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya eksploitatif ya, untuk mencari keuntungan aja. Maka ada pernah soal ya di tingkat provinsi kalau saya tidak salah itu ada soal gimana sikap yang tepat dalam mengatasi kelangkaan sumber daya. Jadi salah satunya tidak mengeksploitasi tapi hanya digunakan untuk kebutuhan produktif saja misalnya atau kebutuhan tertentu saja. Gitu ya. Terus faktor ketiga yang bisa menyebabkan kelangkaan tentunya jumlah penduduk yang terus bertambah. Kayak misalnya dulu mungkin sebelum jumlah penduduk sebanyak ini sumber daya yang ada itu bisa mencukupi, tapi dengan bertambahnya penduduk setiap tahunnya di Indonesia atau di bumi ini tentu tanah untuk tempat tinggal menjadi sangat sulit. Kemudian ambil contoh aja misalnya di negara-negara kecil ya kayak Hong Kong atau Singapura, harga tanahnya itu sangat mahal sekarang karena tentunya atau harga hunian lah, nggak harus tanah karena sekarang kan tempat tinggal sudah banyak yang bentuknya ke atas ya, tinggal di apartemen gitu misalnya. Nah itu pun sudah sangat mahal karena untuk membangun rumah di sana tanahnya sangat terbatas. Maka jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan persaingan dan kemudian menyebabkan harga menjadi naik ya. Kembali tadi scarcity itu direct impact-nya atau dampak langsungnya adalah terjadi kenaikan harga. Terus kelangkaan juga dapat di, dihasilkan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi. Jadi produksi terbatas sehingga
barang-barang yang dihasilkan juga sedikit ya, tidak banyak. Contohnya kayak misalnya saat COVID-19 ini, kemudian banyak produksi yang awalnya bisa 1.000 ton misalnya, tapi kemudian karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari pegawainya misalnya, kemudian akhirnya produksinya menurun. Nah, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Atau bencana alam, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan ya. Misalnya terjadi longsor atau tsunami, ataupun perang ya. Perang itu juga bisa menjadikan kelangkaan. Great Depression atau krisis ekonomi 1936 itu tercipta karena pasca Perang Dunia ya. 1919, sorry, Great Depression 1919 itu juga tercipta karena Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I itu menyebabkan banyak negara yang mengalami krisis ekonomi ya, kelangkaan-kelangkaan terjadi di Eropa. Ya, yang terakhir adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Dan ketika lingkungan menjadi rusak, tentunya kemampuan untuk memproduksi sumber dayanya menjadi lebih turun. Sehingga akhirnya menyebabkan kelangkaan yang terjadi. Nah, itu masalah ekonomi fundamental ya. Fundamental problemnya adalah scarcity. Tapi kemudian kita punya economic problem, tapi yang modern economic problem. Di mana ada masalah ekonomi modern yang harus diselesaikan. Dan fokus pada produksi ya, yaitu empat pertanyaan. What, how, for whom, and when. Jadi biasanya menanyakan apa barang apa yang harus diproduksi, terus kapan memproduksinya, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan how, bagaimana cara memproduksinya agar efektif ya atau efisien. Nah, kemudian ada juga masalah ekonomi klasik ya atau tradisional, dan ini terdiri dari 3 kalau tadi fokus pada produksi saja. Sekarang juga memperhatikan masalah konsumsi dan juga distribusi. Contohnya masalah konsumsi itu melihat kebutuhan masyarakat di suatu negara ya, misalnya suatu negara dia punya keterbatasan dalam memproduksi barang karena faktor produksinya terbatas, sehingga dia memiliki yang namanya production possibility curve, atau sebuah pemodelan yang menunjukkan suatu negara itu harus menghadapi trade-off ya. Jadi everybody facing trade-off sebenarnya, tapi negara punya pemodelan khusus ketika dia mengalami trade-off, di mana dia harus memilih antara 2 barang yang harus dia produksi atau problem of choice, dan itu terlihat di pemodelan berupa PPC ini ya, Production Possibility Curve. Ini juga akan berhubungan nanti dengan masalah konsumsi. Negara harus memikirkan mana yang kemudian harus mereka prioritaskan untuk produksi sehingga nanti konsumsi masyarakat terjamin. Contoh misalnya, negara tersebut mampu memproduksi corn atau jagung dan juga barang-barang lain ya, barang-barang lainnya. Nah, misalnya negara tersebut fokus pada barang-barang lain dan tidak memproduksi jagung. Maka jagungnya 0, tapi produksinya barang-barang lainnya bisa tinggi. Tapi dia harus mengorbankan jagung. Ataupun sebaliknya, ketika dia memproduksi jagungnya ditambah jadi 300, barang lainnya harus berkurang. Dan begitu seterusnya untuk menambah jagung, dia harus mengurangi barang yang lain. Ini pemodelan khusus ya tentang PPC ya. Dan untuk mengatasi masalah ekonomi itu, suatu negara punya yang namanya sistem ekonomi, di mana dia mengatur tadi what, how, and for whom, sama when-nya itu diatur berdasarkan sistem ekonomi yang dianut.
Sebenarnya ada 5, tapi yang paling umum itu hanya komando, ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis, terus sistem ekonomi campuran ya. Yang tradisional ini sudah tidak ada lagi negara yang pakai karena uh, sangat sederhana ya, yaitu produksinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau konsumsi saja. Jadi produksi bukan untuk mencari keuntungan. Dan juga biasanya sistemnya barter atau tukar barang dengan barang. Jadi udah tidak ada lagi sebenarnya negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Nah, sekarang kebanyakan adalah campuran ya. Tapi campuran ini menggabungkan antara sistem ekonomi sosialis atau komando atau komunis juga dengan sistem ekonomi pasar ya, atau sistem ekonomi kapitalis. Negara yang masih murni menganut sistem ekonomi sosialis atau komando atau komunis itu segelintir aja, sedikit banget. Contohnya hanya Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Kalau dikatakan Cina atau Tiongkok itu masih sistem ekonominya komunis nggak? Sebenarnya udah ke arah campuran ya. Karena sekarang dia sudah memberikan kebebasan pada individunya untuk membuat perusahaan. Jadi kayak misalnya tentu teman-teman tahu Lenovo ya. Mungkin teman-teman sekarang ada yang pakai Lenovo atau ada yang tahu juga perusahaan Jack Ma ya, yaitu Alibaba. Dan sekarang di Cina juga udah banyak produk-produk Amerika Serikat. Jadi KFC, McDonald itu juga udah banyak. Nah, sehingga sebenarnya Cina ini udah membuka diri dan akhirnya menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana negara masih punya kewenangan. Kan ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau komunis itu negara memegang peran utama ya untuk atau mengendalikan seluruh perekonomian untuk mencapai kesejahteraan umum. Tapi sebenarnya di Cina peran pemerintahnya masih kuat, tapi dia sudah mulai memberikan kebebasan pada individu atau sektor swasta untuk kemudian memproduksi barang. Maka dia sudah masuk ke sistem ekonomi campuran yang lebih condong pada sistem ekonomi komandonya ya, lebih kuat sistem ekonomi komando. Nah, begitu juga dengan sistem ekonomi pasar atau bebas atau kapitalis ya, atau liberal. Jadi mereka justru membebaskan individu dan perekonomian itu diatur oleh mekanisme pasar ya. Nah, ini tokohnya adalah Adam Smith ya, yang tadi invisible hand. Kalau sistem ekonomi komando atau sosialis atau terpusat itu adalah Karl Marx. Nah, tapi negara memang lebih banyak menganut sistem ekonomi campuran juga ya. Jadi meskipun di negara-negara Amerika Serikat itu peran negara masih ada ya. Jadi tetap ada campuran di sana. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sebenarnya dia lebih ke arah campuran juga ya. Teman-teman tentunya bisa buka usaha, bisa melakukan kegiatan ekonomi secara terbuka. Tapi untuk hal-hal tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Contohnya pertambangan gitu ya. Meskipun pada praktiknya akhirnya swasta juga diberikan kesempatan ya. Nah ini di Indonesia kita punya sistem ekonomi sendiri yang kita beri nama sistem ekonomi Pancasila ya. Yang meskipun itu mengarah pada sistem ekonomi, bentuk sistem ekonomi campuran. Jadi namanya lebih kayak sistem ekonomi Pancasila karena memang berlandaskan pada asas yang ada di Pancasila yaitu gotong royong. Jadi itu sistem ekonomi ya yang ada. Dan sistem ekonomi Pancasila ini dicetuskan oleh seorang ekonom dari UGM yang dulu mencetuskan sistem ekonomi Pancasila ini saat masa pemerintahan Soeharto ya, dan kemudian banyak dikritik oleh
para ekonom-ekonom lain karena terlalu menyederhanakan atau menyimpelkannya. Tapi kemudian sistem ekonomi ini justru dipakai oleh Dr. Emil Salim ya. Tapi pencetusnya bukan beliau, pencetusnya adalah kalau secara historis ya, sistem ekonomi ini dicetuskan oleh seorang ekonom UGM namanya, sebentar saya lupa. Bentar. Oh ya, dikemukakan oleh Profesor Mubiarto ya. Adalah seorang profesor ekonomi dari UGM. Oke, untuk materi kita hari ini sudah ya untuk ekonomi dasarnya. Sekarang kita coba untuk masuk ke, bentar, kita sharing lagi ya. Jadi ada beberapa materi ya, dan sebenarnya materi lanjutan berikutnya akan masuk pada buku yang dikarang oleh Gregory Mankiw, dan nggak semuanya akan saya masukkan ya di buku materi dari Mankiw ini. Tapi ini adalah buku yang menarik ya, Principle of Economics. Teman-teman bisa baca, dan inilah yang akan menjadi lanjutan dari materi kita berikut-berikutnya. Buku dari Principles of Economics-nya Gregory Mankiw. Karena masih ada waktu, kita bahas sedikit ya tentang 10 prinsip ekonominya Mankiw. Jadi pada chapter ini kita akan bahas tentang what kinds of question does economic address. Jadi ekonomi itu membahas masalah apa sih? Terus prinsipalnya, terus bagaimana tadi prinsipal manusia untuk mengambil keputusan ya. Terus prinsip manusia untuk berinteraksi, dan apakah prinsip what are the principles of how the economy as a whole works. Jadi prinsip-prinsip apa yang mempengaruhi seluruh ekonomi secara keseluruhan itu bekerja. Dan kita akan mulai. Yang pertama adalah ekonomi itu membahas masalah apa aja sih? Jadi udah dijelaskan scarcity. Ekonomi sendiri itu adalah masalah bagaimana masalah manusia itu bisa di-manage ya. How society manage its scarce resources. Jadi sebenarnya masalahnya itu adalah scarcity tadi ya. Dan ekonomi itu membahas tentang bagaimana kita mengatur agar keterbatasan sumber daya itu bisa memenuhi kebutuhan. Nanti akhirnya ada turunan pertanyaannya, how people decide what to buy misalnya, atau how much to work, how much to save, and how much to spend. Kayak kenapa seorang itu memutuskan untuk membeli barang misalnya, kemudian berapa lama harus bekerja, terus berapa yang harus ditabung, beberapa yang harus dibelanjakan, itu adalah turunan pertanyaan nih dari ekonomi yang biasanya adalah pertanyaan individu. Meskipun negara juga bisa ya, berapa yang harus dibelanjakan, itu kan dia di APBN. Nah, kalau suatu perusahaan atau firms, dia decide kayak how much to produce, berapa barang yang harus diproduksi, how many workers to hire, berapa yang harus pekerja yang harus direkrut. Terus kalau masyarakat, how society decides how to divide its resources between national defense, consumer goods, protecting the environment, and other needs. Tentu negara juga harus memikirkan ya, atau suatu masyarakat secara keseluruhan itu kan negara ya, dimana membagi keterbatasan sumber dayanya untuk berbagai kebutuhan, kayak tadi misalnya berapa produksi untuk tank, berapa untuk makan, consumer goods, juga untuk melindungi lingkungan ya, protecting the environment. Berikutnya kita lanjut ke prinsip
bagaimana seorang untuk membuat decision ya, atau how people make decision. Yang prinsip pertama adalah, ini ada 10 prinsip. Prinsip pertama adalah people face trade-off. Jadi semua keputusan kita itu pasti ada trade-off atau sesuatu yang harus kita korbankan. Misalnya tadi, apakah mau pergi ke pesta tapi ada ujian besoknya, teman-teman harus mikirkan untuk kalau pergi ke pesta, waktu untuk belajarnya lebih sedikit. Atau misalnya teman-teman punya uang lebih, having more money to buy stuff requires working longer hours, which leave less time for leisure. Jadi seorang yang mau mempunyai uang lebih banyak untuk beli barang, tentunya dia harus bekerja lebih banyak. Kalau dia bekerja lebih banyak, tentunya waktu untuk bersenang-senangnya lebih sedikit. Atau misalnya, protecting the environment requires resource that could otherwise be used to produce consumer goods. Jadi kalau teman-teman mau melindungi lingkungan, misalnya menyayangi lingkungan, ada sumber daya yang harus dialokasikan ke sana, sehingga produksi consumer goods-nya mungkin akan hilang. Misal contoh, plastik, kemudian dikurangi konsumsi plastik untuk melindungi lingkungan, tapi tentunya itu akan jadi resiko juga bagi masyarakat karena dia kehilangan kemudahan ya, karena plastik itu bisa menolong mereka untuk produksi lebih murah ya. Nah, society itu, masyarakat itu punya trade-off yang sangat penting ya, yang biasanya dihadapi entah itu bentuknya efisiensi, entah untuk mencapai efisiensi, tapi harus mengorbankan equality atau kesetaraan, ataupun sebaliknya. Efisiensi itu adalah suatu keadaan ketika majority atau masyarakat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya mereka yang langka. Sementara equality itu dia melihat adanya distribusi yang merata ya, dari suatu sumber daya ke berbagai elemen masyarakat. Nah, kalau dia berpikir efisiensi, maka dia berharap dia mendapatkan bagian paling banyak, gets the most, dapat bagian lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Tapi kalau equality, ya udah, ada yang harus mendapatkan banyak, tapi ada juga yang harus dikorbankan ya. Nah, trade-off itu sendiri adalah to achieve greater equality could redistribute income for wealthy to poor people misalnya. But this reduce the incentive to work and produce and shrink the size of economic pie. Jadi trade-off yang dihadapi oleh masyarakat tuh, ya kalau misalnya mau mencapai kesetaraan yang tinggi, ya itu harus ada kemauan untuk menyalurkan kekayaan ya dari yang kaya ke yang miskin gitu. Dan tentunya ini akan menurunkan etos kerja, karena orang itu biasanya merespon kenapa dia rajin misalnya karena memang mau mendapatkan dampak ekonomi ya, berupa pendapatan yang lebih gitu. Tapi kalau misalnya pendapatannya dipotong pajak terus-terusan untuk mencapai equality, otomatis insentif to work and produce-nya akan rendah. Dan itu akan menyebabkan ekonomi menjadi turun ya. Oke, masih ada prinsip-prinsip yang lain, tapi ini karena sudah lebih ya dari sejam, kita stop dulu recordingnya, dan nanti mungkin kita akan lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.